sehat dan baik, terutama di kondisi seperti sekarang ini, di mana banyak hal yang perlu dibatasi. Tapi jangan patah semangat ya, karena di video kali ini kami akan membawakan informasi yang sangat berguna untuk kalian ketahui. Tentunya berkaitan dengan COVID-19 yang hingga sekarang ini kondisinya masih memprihatinkan. Sebelum kita mulai videonya, akan lebih baik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi tenang, saya tidak sendirian, akan ada teman-teman yang lainnya. Jadi, perkenalkan, nama saya Angelin Elvira, mahasiswi angkatan 2018 dari Fakultas Farmasi UKWMS. Ini, kemudahan akses informasi menjadi salah satu keuntungan yang memang tidak dapat dipungkiri. Namun, masih sering ditemui beberapa informasi yang tidak akurat dan justru berdampak buruk karena dapat menyesatkan masyarakat. Tidak terkecuali berita mengenai COVID-19. Ada begitu banyak berita mengenai COVID-19, namun apakah Anda sekalian tahu mana yang tergolong berita yang dapat dipercaya dan mana yang harus diperiksa kembali kebenarannya? Maka dari itu, kami di sini akan membantu Anda sekalian untuk memilah informasi sehingga didapatkan informasi yang akurat dan dari sumber yang terpercaya. Tapi, tidak hanya di situ saja. Kami juga akan membahas dan meluruskan beberapa informasi yang kurang tepat dan masih banyak beredar di masyarakat, tentunya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang terpercaya. Saya Felix Cewandri, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala, Fakultas Farmasi. Sekarang, kita masuk di pembahasan pertama mengenai cara memilih informasi yang baik dan benar. Berikut adalah caranya. Pertama, kita harus mempertimbangkan sumber yang kita baca. Membaca lebih lanjut mengenai berita tersebut, periksalah tujuan dan kontak informasi. Setelah itu, periksa autor atau penulis berita, apakah mereka dapat dipercayai dan bukan nama fiktif. Kemudian, pastikan tanggal berita yang kita baca karena bisa saja berita tersebut diposting ulang dari berita lama yang belum tentu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, bersikap netral terhadap semua berita. Karena itu, kita harus mengecek apa kita bersikap bias atau tidak dalam memilih berita. Karena pendapat kita dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap berita tersebut. Bacalah lebih lanjut. Tidak hanya cukup dari judul berita saja, karena banyak berita yang memberikan judul yang berlebihan untuk mendapatkan klik dari kita. Sehingga bisa jadi antara judul dan isi berita tersebut tidak sesuai. Pilihlah informasi atau berita yang dapat memberikan dukungan untuk peristiwa tersebut. Jika berita dirasa terlalu aneh, bisa jadi itu adalah sebuah sindiran. Jadi, selalu pastikan untuk memeriksa situs dan penulis dari berita tersebut. Terakhir, kita bisa menanyakan berita tersebut pada pakarnya. Konsultasikan dengan situs pengecekan fakta atau tanyakan pada pustakawan. Nah, setelah tahu bagaimana cara memilah informasi yang baik dan benar, yuk selanjutnya kita mendengarkan paparan mengenai beberapa informasi terkait COVID-19 yang beredar dan kurang tepat sehingga perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahan informasi pada masyarakat. Dan tentunya yang terpenting didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Check it out. Saya akan menjelaskan apakah benar termogan dapat menyebabkan kerusakan otak. Berikut adalah pengertian tentang termogan yang dikutip dari WHO. Probe terdiri dari transduser radiasi thermal elektronik dan pandu gelombang. Radiasi yang dikumpulkan oleh pandu gelombang diubah menjadi sinyal listrik oleh transduser dan ditampilkan oleh pembacaan suhu. Transduser adalah sensor piezoelektrik atau thermofile. Sensor piezoelektrik mengukur suhu rata-rata jaringan dalam bidang pandangnya. Ini harus digunakan dengan mekanisme rana untuk memberikan exposure yang terkontrol ke infrared. Jadi yang bisa ditangkap yaitu radiasi yang dihasilkan diubah oleh pandu gelombang menjadi sinyal listrik yang dibantu oleh transduser. Jadi tidak mungkin termogan menggunakan radiasi, melainkan hanya sinyal listrik yang tidak merusak otak. Halo, perkenalkan saya Brigita Koni. Manusia dan makanan memang hal yang tidak terpisahkan, sehingga makanan menjadi hal yang
esensial bagi hidup manusia. Namun dalam kondisi seperti ini, kita menjadi menimbang-nimbang apakah aman bagi kita untuk memesan makanan di luar ataukah lebih baik bagi kita untuk memasak makanan sendiri. Jadi sebenarnya apa faktanya? Hingga sekarang belum terdapat bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa virus COVID-19 dapat menyebar melalui makanan. Namun konsumsi daging atau organ hewan yang terkena infeksi virus COVID-19 dapat menyebabkan konsumen terkena infeksi bawaan dari makanan. Seperti yang sudah banyak diberitakan, virus COVID-19 merupakan penyakit yang menjangkit sistem pernafasan manusia dan transmisi utamanya adalah melalui kontak antara manusia dengan manusia dan juga melalui droplet atau percikan dari manusia yang terinfeksi virus COVID-19. Maka dari itu, virus COVID-19 tidak bisa berkembang biak atau bermultiplikasi di makanan karena virus ini memerlukan manusia atau hewan untuk berkembang biak atau dengan kata lain memerlukan host atau inang. Namun ada beberapa hewan yang memungkinkan menjadi perantara dari virus ini. Antara lain adalah kelelawar, musang, babi, terenggiling, ayam, dan juga golongan seafood. Mungkin salah satu dari Anda bekerja di industri makanan. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan diri Anda. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Yang kedua, sering menggunakan pembersih tangan dengan berbahan dasar alkohol. Yang ketiga, sering mendesinfeksi atau membersihkan tempat bekerja Anda atau permukaan-permukaan yang sering terpegang oleh tangan, misalnya gagang pintu. Memang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang bekerja di industri makanan. Kita semua dapat melakukannya sebagai bentuk perlindungan diri terhadap virus COVID-19. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Halo, saya Vanaldo. Sebelumnya, mungkin Anda sudah pernah mendengar kata hidrokloroquin dan hidroksikloroquin. Pernah juga mendengar berita bahwa kedua obat ini bisa dijadikan alternatif dalam pengobatan COVID-19. Bila iya, simak terus untuk mengetahui lebih lanjut. Maka pertama, kita harus tahu apa itu kegunaan dari kloroquin dan hidroksikloroquin. Kloroquin dan hidroksikloroquin merupakan obat yang telah digunakan untuk profilaksis malaria dan juga digunakan pada pengobatan jangka panjang berupa gangguan autoimun. Lalu, pertanyaannya, apakah kloroquin dan hidroksikloroquin dapat menyembuhkan pasien COVID-19? Kloroquin dan hidroksikloroquin terbukti efektif secara in vitro dapat melawan virus SARS-CoV-2, yaitu dengan cara menghambat infeksi sel dengan mengganggu replikasi virus SARS-CoV-2. Berikutnya, apa obat kloroquin bisa digunakan secara bebas untuk pencegahan atau pengobatan COVID-19? Jawabannya adalah kedua obat, baik kloroquin maupun hidroksikloroquin, dilarang digunakan masyarakat secara bebas karena memiliki efek toksik yang besar dan dapat menyebabkan kardiotoksisiti seperti gangguan irama jantung dan gangguan neuropsikiatris termasuk agitasi, insomnia, kebingungan, dan psikosis. Obat ini juga dapat mempengaruhi hati, merusak saraf, sehingga dapat menyebabkan kejang dan memiliki efek penurunan gula darah. Lalu, bagaimana keputusan pemerintah Indonesia mengenai penggunaan kloroquin dan hidroksikloroquin? Di Indonesia, BPOM menetapkan bahwa kedua obat ini merupakan obat keras yang penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Dan penggunaannya untuk pasien COVID-19 terbatas untuk dewasa dan remaja yang memiliki berat badan 50 kg atau lebih yang dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan tanggapan negara lain mengenai penggunaan kedua obat ini? Beberapa negara seperti Prancis, Belgia, Italia, Cina, dan Amerika tidak menyarankan penggunaan kedua obat ini. Bahkan, FDA dan EMA telah melarang dan memberi peringatan akan resiko penggunaan kedua obat ini karena efek samping yang serius. Bila FDA dan EMA telah melarang penggunaan kedua obat ini, lalu bagaimana dengan WHO? Sama seperti FDA dan EMA, WHO juga tidak menganjurkan penggunaan kedua obat ini untuk pasien COVID-19 karena keamanan dan kemanjurannya terbatas. Bahkan, kepastiannya pun sangat rendah.
Selanjutnya, yang tidak kalah menarik dari pembahasan kloroquine dan hidroksikloroquine adalah berjemur di bawah matahari dapat membunuh virus COVID-19. Apa benar? Jadi, sebenarnya kurang tepat jika dikatakan bahwa berjemur di bawah matahari dapat membunuh virus COVID-19. Karena berjemur di matahari bukan untuk membunuh virus corona, namun untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat melawan infeksi dari COVID-19. Pada WHO sendiri menyatakan bahwa masih belum ada bukti bahwa sinar matahari dapat membunuh COVID-19. Selain itu, terlalu banyak paparan sinar matahari dapat membahayakan melalui UV dan inframerah. Lalu, bagaimana hubungan antara paparan sinar matahari dengan peningkatan imun tubuh? Paparan dari sinar matahari ini penting untuk menstimulasi produksi dari vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, metabolit dari vitamin D ini mendukung respon imun bawaan terhadap pernapasan. Tadi dijelaskan mengenai vitamin D. Sekarang pertanyaan, apa yang akan terjadi bila kita kekurangan vitamin D? Tubuh kita kekurangan vitamin D akan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan seperti lemahnya sistem imun, mudah lelah, fraktur tulang, sakit kepala, dan kanker. Tanpa tingkat vitamin D yang memadai, paru-paru juga akan rentan terhadap disregulasi sistem kekebalan yang fatal. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa paparan sinar matahari tidak memberikan manfaat yang seragam untuk semua manusia, karena bisa dipengaruhi dari faktor-faktor seperti perbedaan usia dan warna kulit. Sekarang kita akan membahas mengenai desinfektan. Saya yakin pasti di sini sudah banyak yang mendengar kata desinfektan. Jadi, apa itu sebenarnya desinfektan? Desinfektan ditujukan penggunaannya untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Penggunaan desinfektan bukan untuk manusia, tetapi untuk benda-benda mati seperti kaca, meja, pegangan pintu, kursi, dan lain-lain. Kenapa desinfektan terbatas penggunaannya untuk benda mati? Karena desinfektan memiliki bahan yang berbahaya seperti alkohol, klorin, dan klorosilenol jika terkena tubuh, terutama di mata, kulit, dan pernafasan. Oleh sebab itu, cairan desinfektan tidak dianjurkan disemprotkan ke bagian tubuh. Antibiotik, tentu obat ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, mengenai pandemi COVID-19, apakah antibiotik efektif untuk mencegah dan mengobati COVID-19? Nah, berikut faktanya. Pemberian antibiotik hanya dibenarkan pada pasien yang terinfeksi bakteri dan bersifat sedini mungkin, sedangkan COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus dan bukan bakteri. Oleh karena itu, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengobati COVID-19. Penutup, maka kami akan memberikan saran website yang bisa diakses oleh Anda sekalian untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai COVID-19. Berikut adalah website yang bisa diakses. Ada website WHO dan website CDC. Sekian video mengenai memberantas hoaks terkait COVID-19. Semoga informasi-informasi yang kami berikan bisa berguna dan menambah wawasan Anda sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Stay safe and healthy!